Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 7? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Kali ini materi matematika yang akan Bu Nurul bahas adalah bangun datar. Tapi kita akan fokus untuk segi 4. Baik, sebelum kita bahas, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bangun datar segi 4 di sini sudah pernah dipelajari saat SD dan dipelajari kembali di SMP. Oke, untuk macam-macam segi 4 ada 6. Yang pertama persegi panjang, yang kedua persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Tapi sebenarnya masih banyak lagi bentuk segi 4 yang lainnya, tapi yang keenam ini adalah segi 4 beraturan. Ya, karena bentuknya beraturan. Selanjutnya, di sini ada contoh-contoh benda dalam kehidupan sehari-hari atau benda yang ada di sekitar kakak yang berbentuk segi 4. Ada kolam renang, di sini bentuknya, ayo bentuk apa ini? Ya, trapesium. Lalu di sini ada lapangan sepak bola persegi panjang. Lalu di sini ada jam dinding, bentuknya persegi. Ini adalah anting, bentuknya layang-layang ya. Dan ini ketupat, otomatis adalah belah ketupat, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Pastinya sudah paham untuk bentuk-bentuknya ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat-sifat dari segi 4. Segi 4 yang pertama adalah persegi panjang. Di sini ada contoh persegi panjang ABCD ya kak. Mari kita jabarkan sifat-sifatnya. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Yang mana? Yang pertama, sisi AB dengan CD. Ukurannya sama dan sejajar. Ini untuk simbol sejajar seperti ini ya, garis miring 2 kali, artinya sejajar. Satunya lagi, sepasang sisi yang sejajar adalah AD dengan BC, sejajar dan sama panjang. Sifat yang kedua, diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Mana yang dimaksud diagonal? Yaitu garis yang dihubungkan dari satu titik ke titik lainnya yang saling berhadapan. Jadi ada 2 nih. Garis diagonal AC dengan BD, ukurannya sama panjang. Sifat yang ketiga, memiliki 4 sudut yang sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D, siku-siku, artinya besarnya 90 derajat. Yang keempat, sifatnya memiliki 2 simetri lipat dan simetri putar. Apa itu simetri lipat? Jumlah lipatan yang ketika dilipat membagi 2 bangun ini sama besar dan simetri. Kalau simetri putar, ketika diputar sampai 1 putaran penuh, bangun ini menempati posisinya seperti semula, gitu. Dan yang terakhir, sifatnya dapat menempati bingkainya kembali dengan 4 cara. Nah, berikut adalah simetri lipat dari persegi panjang. Dilipat kemana supaya dia terbagi 2 dan ukurannya sama? Yaitu yang pertama atas dilipat ke bawah, lalu kiri dilipat ke kanan, kiri kanan. Dan ini adalah simetri putarnya. Awalnya A-nya ada di sebelah kiri, lalu kita putar supaya posisinya sama. Ini yang pertama, A-nya ada di kanan atas, lalu yang kedua kembali lagi ke posisi semula. Jadi ada 2 simetri putar untuk persegi panjang. Dan ini adalah cara menempati bingkai dari persegi panjang, ada 4. Berikutnya yang kedua, bangun datar persegi. Contohnya di sini ada persegi ABCD. Sifat-sifat dari persegi yang pertama, semua sisi persegi adalah sama panjang. Sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA ukurannya sama. Sifat yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Sisi AB dengan CD, ini artinya tadi sejajar ya. Lalu BC dengan DA. Sifat yang ketiga, memiliki 4 sudut yang sama besar dan merupakan sudut siku-siku, sama seperti persegi panjang ya. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D besarnya 90 derajat. Sifat yang keempat, diagonal-diagonalnya saling berpotongan sama panjang, membentuk sudut siku-siku. Ini diagonal AC dan diagonal BD. Ukurannya sama dan membentuk sudut siku-siku. Nih ada 4 sudut, ini siku-siku besarnya 90 derajat. Sifat yang kelima, sudut-sudut pada persegi dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Maksudnya bagaimana di sini? Contohnya kita lihat sudut A. Dia ada garis diagonal AC sehingga terbentuk 2 sudut. Nah, besar sudut ini sama ukurannya. Berikutnya, sifatnya memiliki 4 simetri lipat dan 4
4 simetri putar. Dan yang terakhir dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Ada 4 simetri lipat ya, seperti ini. Dan simetri putarnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Segi 4 yang ketiga adalah jajar genjang. Di sini contohnya jajar genjang ABCD. Sifat-sifat dari jajar genjang yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. AB dengan CD, AD dengan BC. Berikutnya, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Di sini ada diagonal AC. Nah, kita beri nama titik O ya di titik pertemuan dari dua diagonal ini, sehingga dari garis AC terbentuk garis AO dan OC. Ukurannya sama. Untuk diagonal BD juga terbentuk 2 garis BO dan OD. Ukurannya juga sama. Itulah maksud dari kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Sifat yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Berikutnya, jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan 180 derajat. Ya, pokoknya yang saling berdekatan nih. A dengan B, B dengan C, sudut C dengan sudut D dengan sudut A jika dijumlahkan 180 derajat. Sifat berikutnya memiliki 2 simetri putar. Dan yang terakhir dapat menempati bingkainya kembali dengan 1 cara. Nah, berikut ini simetri putar pada jajar genjang. Ada 2 tadi ya. Kita lanjutkan. Segi 4 yang keempat adalah belah ketupat. Contohnya ini, bentuk belah ketupat ABCD. Sifat-sifat dari belah ketupat yang pertama, semua sisi pada belah ketupat sama panjang. Sisi AB, sisi BC, CD, dan DA ukurannya sama. Sifat yang kedua, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Nah, dari diagonal AC dan BD bertemu di titik O, sehingga terbentuk dari garis AC terbentuk garis AO dan OC. BD terbentuk garis BO dan OD, membagi 2 sama panjang. Sifat yang ketiga, kedua diagonal saling berpotongan tegak lurus, artinya membentuk sudut siku-siku. Ini di tengah-tengah sini ada 4 sudut. Nah, ini sudutnya siku-siku 90 derajat. Sifat berikutnya, kedua diagonal pada belah ketupat merupakan sumbu simetri. Sifat berikutnya, pada setiap belah ketupat sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Nah, di sini ada sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Sifat berikutnya memiliki 2 simetri lipat. Bangun datar yang kelima, layang-layang. Nah, ini ya contohnya bentuk layang-layang ABCD. Sifat-sifat dari layang-layang yang pertama, masing-masing sepasang sisinya sama panjang. Sisi AD sama dengan sisi CD, AB sama dengan BC. Sifat kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Hanya sepasang yang berhadapan yang sama besar, yaitu sudut A dengan sudut C. Yang ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri, yaitu diagonal BD. Yang keempat, salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi 2 bagian sama panjang, yaitu diagonal AC. Ini membagi terbentuk garis AO dan OC, ini sama panjang. Sifat berikutnya, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, yang bagian tengah ini terbentuk sudut. Nah, dari perpotongan kedua diagonalnya, sudutnya siku-siku. Sifat berikutnya memiliki 1 simetri lipat. Yang terakhir, bangun datar trapesium. Nih, contohnya ada trapesium ABCD. Sifat-sifat trapesium yang pertama, terdapat sepasang sisi yang sejajar. Nih, ditandai seperti ini, artinya sejajar, yaitu garis AB dengan garis CD. Sifat yang kedua, jumlah sudut yang berdekatan di antara 2 sisi sejajar pada trapesium adalah 180 derajat. Yang mana? Sudut A dengan sudut D. Lalu sudut B dengan sudut C jika dijumlahkan 180 derajat. Sehingga trapesium adalah bangun segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Nah, trapesium ada 3 jenis. Trapesium sama kaki, artinya ukuran kakinya, garis yang bagian kanan dan kiri ini ukurannya sama. Lalu trapesium siku-siku, terdapat salah satu sudutnya yang merupakan sudut siku-siku. Dan trapesium sembarang, ukuran kakinya berbeda dan tidak terdapat sudut siku-siku. Nah, berikut ini adalah simetri lipat dari layang-layang. Ada 1. Lalu untuk trapesium sama kaki juga memiliki 1 simetri lipat. Tapi untuk trapesium yang lainnya tidak memiliki ya. Dan ini adalah simetri lipat belah ketupat. Ada 2. Gitu.
Oke, baik, kita lanjutkan ke pembahasan luas dan keliling dari segi 4. Nah, apa sih yang dimaksud dengan luas dan keliling? Jadi kita harus tahu konsepnya dulu ya, supaya tidak menghafal rumus. Jadi, coba perhatikan gambar persegi panjang ABCD di samping ini. Nah, banyak kotak satuan yang menutupi persegi panjang tersebut. Ini kan ada persegi panjang, di dalam persegi panjang ini kan ada kotak-kotaknya. Coba dihitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, atau bisa juga kita pakai konsep perkalian ya. Sebelah atas di sini ada 5, sebelah kiri ada 3, sehingga tinggal dikali saja 5 kali 3. Dari hal itulah yang dimaksud dengan luas. Jadi konsep luas adalah banyak kotak satuan yang menutupi dari persegi panjang. Selanjutnya, coba hitung berapa jumlah ukuran sisi atau rusuk yang membatasi persegi panjang tersebut. Nah, tadi kan di sini ukurannya 5 kotak. Atas 5 kotak, kiri kanan 3 kotak, bawah 5 kotak. Sehingga jika dijumlahkan 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3, hasilnya 16 kotak satuan. Nah, atau bisa juga kita hitungnya dengan cara 2 dikali dalam kurung 5 tambah 3. Hal itulah yang dimaksud dengan keliling. Atau maksud dari keliling yang lainnya adalah jika kita berada pada titik A lalu kita mau berkeliling menuju B, lalu ke titik C, lalu ke titik D, dan kembali lagi ke titik A, itu ada berapa langkah yang kita lalui. Itulah yang dimaksud dengan keliling gitu. Sehingga inilah rumus-rumus dari luas dan keliling segi 4. Konsep utamanya seperti tadi ya Kak ya. Untuk persegi panjang, luasnya panjang kali lebar. Untuk keliling, 2P ditambah 2L. Persegi, luasnya sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Kelilingnya, karena ukuran sisinya sama semua, jadi 4 dikali S. Untuk jajar genjang, luasnya alas dikali tinggi. Untuk kelilingnya, 2 dikali sisi A ditambah sisi B. Lalu untuk belah ketupat dan layang-layang, luasnya sama ya, setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sedangkan kelilingnya untuk belah ketupat 4 dikali S, karena keempat sisinya sama. Sedangkan untuk layang-layang, kelilingnya 2 dikali sisi A ditambah sisi C. Selanjutnya, untuk trapesium, luasnya setengah dikali jumlah rusuk yang sejajar dikalikan dengan tinggi trapesium. Dari gambar ini, jumlah rusuk yang sejajar adalah B dengan A, maka A ditambah B. Maka luasnya setengah dikali dalam kurung A tambah B dikali tinggi trapesium. Intinya dari kelilingnya merupakan jumlah semua sisi-sisi yang membatasi bangun datar tersebut ya Kak. Baik, supaya Kakak lebih paham, mari kita ke contoh soal. Yang pertama, pada persegi ABCD di samping diketahui panjang diagonal AC 15 cm dan panjang diagonal BD 2X ditambah 7 cm. Besar sudut BOC 4Z derajat. Tentukan nilai X dan nilai Z. Ini contoh soal berkaitan dengan sifat-sifat persegi ya. Mari kita selesaikan. Diketahui AC panjangnya 15 cm, BD 2X ditambah 7. Ada variabelnya nih X. Dan sudut BOC 4Z derajat. Ada variabelnya juga. Yang ditanya nilai X dan nilai Z. Nilai dari variabelnya. Nah, mari kita selesaikan. Oke, yang pertama kita cari nilai X. Dari mana? BD sama dengan AC. Ya, ini sifat persegi. BD dan AC ini merupakan diagonal persegi yang ukurannya sama, sehingga kita buat persamaannya seperti ini. BD sama dengan AC. Lalu BD di soal diketahui 2X ditambah 7 dan AC 15, maka terbentuklah PLSV. 2X ditambah 7 sama dengan 15, sehingga nanti diselesaikan dengan PLSV. Masih ingat ya cara PLSV-nya? Ini kita pindahkan 7-nya ke kanan, sehingga 2X ditambah 15 dikurang 7. 2X sama dengan 8. Lalu X sama dengan 8 dibagi 2, maka nilai X adalah 4. Berikutnya kita cari nilai Z. Dari mana? Dari sudut BOC ini. Diketahui di soal sudut BOC ini, sudut yang terbentuk dari perpotongan 2 diagonal, besarnya 90 derajat ya, sifat persegi. Sudut BOC di soal diketahui 4Z, sehingga PLSV-nya terbentuk 4Z sama dengan 90 derajat. Maka Z sama dengan, tinggal dibagi aja, 90 dibagi 4. Hasilnya Z sama dengan 22,5 derajat. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Yang kedua, sebuah persegi mempunyai keliling 24 cm. Tentukan luas persegi tersebut.
Oke, nah coba kita analisis. Untuk mencari luas, rumusnya sisi kali sisi, sedangkan yang diketahui keliling. Berarti kita harus mencari tahu dulu sisinya. Dari keliling diketahui 24, dan keliling itu 4 dikali S, maka 24 sama dengan 4S, ya. Atau 4S sama dengan 24, sehingga S sama dengan, ya, konsep LSV, 24 dibagi 4, maka S sama dengan 6 cm. Sisinya 6 cm, maka luasnya sama dengan sisi kuadrat, maka 6 kuadrat, yaitu 6 kali 6 ya, artinya bukan 6 kali 2, hati-hati. Hasilnya 36 cm persegi. Contoh yang ketiga, ada bentuk trapesium ya, berapa luas dan kelilingnya. Di sini sudah diketahui ukuran-ukurannya. Mari kita selesaikan. AB 19, CD 7, DA 13, BC ukurannya 10, dan tinggi trapesium 8 cm. Yang ditanya luas dan keliling, ya udah kita tinggal langsung masukkan saja ke rumusnya. Luas trapesium setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Setengah dikali garis AB ditambah CD, lalu dikalikan dengan tingginya. Setengah dikali AB-nya 19, CD-nya 7, lalu dikali 8 tingginya. Nah, ini kita bisa coret ya, 8 dengan 2, hasilnya 4. Tersisa 19 ditambah 7, 26 dikali 4. Hasilnya 104 cm persegi. Sedangkan untuk kelilingnya adalah jumlah dari semua sisinya. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Maka 19 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 13. Ini ya. Hasilnya 49 cm. Oke, berikutnya contoh yang keempat, perhatikan bangun di samping, hitunglah kelilingnya. Nah, ini bangunnya gabungan dari beberapa segi 4 ya. Nah, dari bentuk di soal ini, mari kita lengkapi ukuran-ukurannya. Berarti yang atas ini 9, lalu yang sebelah sini 11. Jadi yang berwarna biru ini adalah yang tadinya tidak ada di soal ya. Ini kita lengkapi. Jadi ukurannya seperti ini. Sehingga untuk mencari kelilingnya adalah semua rusuk dijumlahkan ya. Maka 32 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 11 ditambah 9 ditambah 32 ditambah 24 dan ditambah 9. Hasilnya 152 cm. Gampang ya. Contoh yang terakhir. Nah, Roy mendapatkan tugas dari guru untuk membuat 8 layang-layang dengan diagonal-diagonal berukuran 45 cm dan 30 cm. Roy pergi ke toko alat tulis untuk membeli kertas yang akan dibuat layang-layang. Kertas tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran 120 cm dikali 80 cm. Berapa luas kertas yang tidak dipakai? Nah, ini ilustrasi gambarnya ya. Berarti ada 2 bangun datar, yaitu layang-layang dan persegi panjang. Untuk mencari luas kertas yang tidak terpakai, berarti langkah yang pertama kita harus tahu dulu luas kertasnya yang tersedia. Ya, artinya kita mencari luas persegi panjang. Karena kertasnya berbentuk persegi panjang, panjang dikali lebar untuk luasnya. 120 dikali 80, hasilnya 9.600 cm persegi. Langkah kedua, kita mencari luas kertas untuk membuat 8 layang-layang. Berarti kita cari tahu dulu luas layang-layangnya, setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Tadi diagonalnya 45 dan 30. Setengah dikali 45 dikali 30, hasilnya 675 cm persegi. Ini untuk satu layang-layang. Maka untuk 8 layang-layang luasnya 8 dikalikan 675. Hasilnya 5.400 cm persegi. Sehingga untuk luas kertas yang tidak terpakai didapatkan dari luas kertas dikurang luas 8 layang-layang. Sama dengan 9.600 dikurang 5.400, maka hasilnya 4.200 cm persegi luas kertas yang tidak terpakai. Baik, semoga paham dengan pembahasan Bu Nurul di video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Tetap semangat. Bu Nurul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.